Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk kabeh modele iki. Ngantuk, Bu. Nek ngantuk mulai bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ini tak delok-delok, Bu, nek tak sawang ya. Karena mungkin saya nggak terlalu akrab ya. Tapi modelnya wonge medit-medit. Bener apa bener? Wah, gak terima Ibu. Tapi kalau saya lihat ini orangnya pelit-pelit kayaknya. Modelnya loh, Bu. Modelnya medit-medit, sombong. Loh, betul jadi. Kenapa saya katakan demikian? Karena beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bakhil wong sing medit. Siapa kata Rasulullah? Man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaiha. Orang yang namaku disebut di sampingnya kata Rasulullah, tapi dia enggak sholawat kepadaku. Namanya orang ngomong Madura itu. Oh gak ono ya. Kalau cak Madura cerai. Alias medit. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini baru banter. Timbang diwara Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan raghima anfu rajulin man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Kata Rasulullah raghima anfu itu begini, Bu. Jarinya dikenakan ke hidungnya begini. Ini orang Arab kalau sombong ngelihat orang itu begini. Ini sombongnya orang Arab, Bu. Bukan sombong orang Lamo. Kenapa? Karena yang cocok sombongnya begini itu yang hidungnya mancung. Terus sombong ini. Hidungnya maaf, ini bukan sara, bukan rasis, enggak. Cuma sampai nek PC. Terus sombong ini, akeh luputi. Sampai nggak usah praktek percaya aku. Luput mesti gak kena. Jadi ini wong kini sombong biasanya mengkeri. Nah, mengkeri, mergong ini luput soalnya, mengkeri. Ya, nanti jadi sampai wong sing soge pun di. Itu delok ono mae. Nah, ini wong Arab, Bu. Alah masak mono ae. Sombongnya gitu. Nanti jadi sampai paling ngayu karyawan ya salam iku sing ndi. Iku lho didelok. Alah alise palsu. Iki untung acara ini gak udan, coba udan luntur. Coba udan luntur. Lah sombongnya itu sambil begini. Raghima anfu rajulin, sombong kata Rasulullah. Siapa mereka? Dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Disebut namaku di sampingnya, di hadapannya, tapi orang itu enggak sholawat kepadaku. Namanya orang Allahumma sholli ala Muhammad. Mau tambah banter. Ya. Jadi enggak ada yang medit, enggak ada yang sombong. Karena saya katakan tadi enggak terlalu lama. Kita hadir di acara dalam rangka tasyakuran purna siswa alias boso gampangi kelulusan madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah unggulan sabilillah. Disyukuri karena sudah melewati proses yang panjang, 6 tahun yang madrasah ibtidaiyah, 3 tahun yang madrasah tsanawiyah, dengan harapan juga orang yang bersyukur ditambah nikmatnya oleh Allah sehingga lulus daripada madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah sabilillah supaya anaknya menjadi anak-anak yang alim alimah. Amin. Soleh soleha, adib adibah. Disyukuri jadi. Ya. La in syakartum la azidannakum. Syukur, alhamdulillah Bib, anakku lulus madrasah ibtidai. Apalagi sekolah sekarang itu kan begitu. Lulus SD ono wisuda ya. Dulu kalau nggak lulus kuliah nggak ono wisuda. Saiki ojo kuliah, TK lulus wisuda. Gua acara nangis-nangis bangga ibu, alhamdulillah lulus TK. Ono wisuda. Iki wong biyen agak ono. Ya cuman acara seperti ini tujuannya apa? Syukur alhamdulillah yang TK lulus, yang SD lulus, yang SMP lulus. Dengan tujuan kalau disyukuri nanti jenjang berikutnya diberi lebih lancar oleh Allah Subhanahu. Nah, berbicara tentang yang demikian, ada satu resep. Kadang orang tua itu terlalu khawatir terhadap nasib anaknya. Kok anakku gede iki opo ya? Kira-kira sekolahnya sukses enggak ya? Kalau lihat nilai sekolahnya jelek, bingung orang tuanya. Nanti kalau besar sukses enggak kerjanya ya? Enak enggak hidupnya ya? Terlalu banyak suudzon. Negatif thing. Maka satu resep yang saya sampaikan. Ada satu akhlak baginda Muhammad SAW. Iya, iki sing jawab mulai titik mana? Medit mana model. Ada satu akhlak baginda Muhammad SAW. Acen jalur ditegur dhisik wong gitu model. Tapi akhlak ini zaman sekarang sudah mulai hilang, langka. Apa kata Rasulullah? Khoslatan ada 2 hal. Ini resep dari Nabi sampai neng jaluk urip enak, akhirat nikmat.
Hidup enak, akhirat nih nikmat. Khoslatan, ada dua hal kata Rasulullah, laisa faqahu masyi' minal khair. Enggak ada yang lebih baik dari dua hal ini. Anda kalau punya dua ini, semuanya bakal enak. Hidupnya enak, di akhirat selamat. Apa kata Rasulullah? Husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Sangka baik kepada Allah, positive thinking kepada sesama manusia. Kemudian Nabi melanjutkan wa khoslatan, dan dua hal kata Nabi, nggak ada yang lebih jelek dari dua hal ini. Kalau sampai orang punya dua ini, wong paling elek sana. Apa itu? Su'udzon billah wa su'udzon bi ibadillah. Dia sangka jelek kepada Allah, negatif thinking kepada sesama manusia. Orang kalau punya husnudzon itu mesti segala urusan enak. Kalau punya contoh husnudzon kepada Allah. Saya yakin kalau saya hidup mesti mangan. Saya yakin kalau saya ini hidup, kalau memang saya ini dikasih amanah oleh Allah menjadi kepala rumah tangga, mesti nafkah bakal jalan. Ini husnudzon. Karena saya yakin dengan firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang bergerak di atas muka bumi ini, baik manusia maupun hewan bahkan tumbuhan, illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang jamin rezekinya. Nah, banyak orang ini kadang kepikiran, jangankan kepikiran yang masih kapan? Jangankan untuk besok, kadang yang dipikir itu kapan? Ulang ngarep ya boy. Tahun ngarep ya. Kadang yang dipikir masih usia muda, kok nek tuwek ya boy. Iya nek urip sampai tuwek. Ini namanya suudzon kepada Allah. Termasuk syirik, orang yang tidak yakin kalau dapat rezeki dari Allah Subhanahu, termasuk asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi itu. Sedangkan Nabi bersabda, la yamutu nafsun hatta tastakmila rizquha fattaqullah wa ajmilu fit talab. Tidaklah ada seseorang itu mati, tidaklah seorang jiwa meninggal dunia kecuali Allah sudah kasih semua rezekinya tuntas. Kita ini belum lahir, Allah sudah tentukan, oh fulan sekian rezekinya, fulan sekian rezekinya. Kapan orang itu mati? Ketika saldo rezeki sudah ditarik semuanya. Jadi malaikat Israel sudah lihat, kok saya lihat dari timur, barat, utara, selatan, atas bawah, ini orang sudah nggak ada lagi rezekinya. Berarti waktunya mati. Lo yakin? Husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Dan penting juga supaya hidup itu enak, kita ini positive thinking, sangka baik kepada orang lain. Kadang loh, Assalamualaikum, didelok teko tabir. Lu koncoku SD, konco SMP, suwe gak petu kok momor muncul mampir. Paling golek utang. Biasa pikirannya lak ngono ya. Iki suwe gak muncul arek iki. Kok saiki mampir? Jelas ngutang sekono maneh iki. Anake didelok, kok perlu ni opo? Ngomong bapak turu. Padahal bisa jadi orang itu datang justru bawa kabar gembira. Lah ini orang kebanyakan suudzon tentang Allah, suudzon tentang orang lain, suudzon. Hidupnya stres, sumpek, galau. Sampeyan perhatino nek ben dino statuse wong sumpek terus, galau terus, berarti akeh suudzone. Saya ambil satu contoh ini, kisah sebagai penutup ben gak dawa-dawa. Suatu ketika disebutkan di dalam kalam Al-Habib Muhammad bin Hadi Assegaf. Ada kitab kumpulan ucapan Al-Habib Muhammad bin Hadi Assegaf. Dikisahkan ada seorang santri. Ini bahas soal anak kan, tentang masa depan anak-anak Anda yang sekolah di sini. Ada seorang santri suatu ketika dipanggil sama gurunya. Gurunya mengatakan, saya ini bukan guru sejatimu. Kalau kamu mau tahu guru sejatimu, namanya Fulan bin Fulan, disebut nama tempatnya oleh gurunya. Itu guru sejatimu. Alias dalam kata lain, ini anak disuruh berhenti untuk belajar di sana. Disuruh berhenti. Ini kalau muridnya suudzon, mesti mikir, loh, mungkin Pak Yai ini tidak senang sama saya. Jadi paling bapak durung bayar SPP ditokno aku. Atau mungkin saya ini bikin masalah. Tapi ini murid, ini santri terkenal punya husnudzon sangat besar. Dikatakan sama gurunya, saya bukan guru sejatimu. Kalau kamu mau tahu guru sejatimu, Fulan bin Fulan disebut nama tempatnya. Langsung sami'na wa ata'na. Yakin sama gurunya. Dia keluar ke tempat yang disebut oleh gurunya, cari namanya Fulan bin Fulan. Cari guru ini, guru sejati. Tanya orang, nemu orangnya ini. Oh ini namanya Fulan bin Fulan. Ini kata guru saya, ini guru sejati saya. Tapi nggak seperti bayangan kita. Bukan orang ini kiai, bukan orang ini ustadz, atau mungkin sarungan kopiaan. Enggak. Ternyata orangnya ketemu dalam keadaan mabuk, megang botol minuman, kanan kiri perempuan. Alias orang ini lagi mabuk, lagi zina. Nah kalau kita mesti putar balik. Oh salah uang modelnya gitu. Jelas salah orang. Wong saya ini mondok disuruh keluar cari guru sejati, lah kok orangnya mabuk, lah kok main perempuan, nggak mungkin ya. Itu kalau kita. Tapi ini santri modalnya husnudzon.
Maka ditanya, apa betul kamu namanya Fulan bin Fulan? Iya betul saya. Kata guru saya, kamu ini guru sejati saya. Ya orang itu bingung. Kau ini kero tayo apa? Kamu ini gila atau gimana? Mau kamu lihat saya ini mabuk. Saya ini kanan kiri perempuan. Saya bawa perempuan tidak benar ini kok. Kok kamu bilang saya guru sejatimu? Kamu salah orang. Tapi santri ini mengatakan enggak. Kata guru saya, kamu ini guru sejati saya. Sehingga diikuti terus. Akhirnya wong sing ahli maksiat itu. Yang seneng mabuk, seneng zina ini sumpah. Kenapa? Mau minum dilihat santri. Mau zina dilihat santri. Lagi santri lah sarungan, takwawan, kopiaan. Nah otomatis orang ini ngerasa nggak nyaman. Timbang sumpah diceluk. Lele, gini lele. Kamu yakin saya guru sejatimu? Saya yakin. Apapun perintah saya kamu nurut. Nurut saya. Ya sudah, kamu lihat itu ada bukit. Kamu naik ke atas bukit itu, sampai sana ada gua. Kamu masuk dalam gua, kamu ibadah di sana. Jangan turun kecuali jadi wali. Tujuan orang ini ngomong gitu apa? Ben ngale, cek mati nang gone kono hari. Jadi saya maksiat ini tidak ada yang ganggu lagi. Tapi karena ini santri, husnudnya besar, sami'na wa ata'na. Nurut, berangkat naik ibadah, sholat, dzikir, ngaji, baca Quran ya. Sampai ternyata betul diangkat oleh Allah sebagai seorang wali yang setiap doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun jadi orang alim, jadi orang soleh, jadi wali. Buka yayasan Sabilillah Lamongan. Nah, ini ceritanya gini gitu. Kalau ceritanya di sini, buka pondok dia, buka madrasah, buka sekolah. Muridnya banyak. Sampai suatu saat, santri yang akhirnya jadi wali, yang akhirnya jadi ulama,